Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi Pakar Bola, mengomentari bola dengan kesoktahuan. Karena orang-orang kayak kita masih harus tetap punya hak untuk mengeluarkan pendapat dan bersuara. Yoi, walaupun nggak nyambung, tapi mudah-mudahan lu semua, terutama decul-decul, pada sehat-sehat ya. Semoga hari-harinya tetap semangat, dan terima kasih udah mensupport channel YouTube gua. Buat para subscriber baru, terima kasih. Nah, episode kali ini kita menyambut pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Huesca jam 3 nanti di kandang Barcelona. Ya, sebelum kita prediksikan pertandingan Huesca Barcelona, gue mau bahas seputar Barcelona dulu. Jadi namanya gue namain ini Gobar, yaitu gosip Barca. Itu kalau lu punya ide-ide lagi, mungkin kasih aja nih komen di bawah ini, nama idenya apa selain Gobar Gosip Barcelona, karena gue mau ngasih tahu gosip-gosip yang terupdate seputar Barcelona. Langsung aja dari gosip yang pertama, Lionel Messi, kapten kita yang sekarang itu marah karena dikontenin. Nah, maksudnya kayak gimana tuh? Jadi buat lu yang belum tahu, di Barcelona, di Camp Nou, setiap Barcelona pemainnya pulang habis latihan, habis pertandingan, dia harus ngelewatin lampu merah, yang dimana lampu merah itu terdapat fans Barcelona, yang kadang-kadang fans Barcelona ini selalu membuat konten, membuat video menyamperin mobil pemain Barcelona dan dikontenin. Nah, kali ini Lionel Messi yang biasanya nggak marah, sekarang marah karena terlalu sering. Jadi Messi waktu itu bilang, dia bilang gini, Messi di dalam mobil dikontenin bro, ditaruh di TikTok tuh biasanya tuh. Messi bilang, kenapa sih lu harus selalu ngerekam? Nah, padahal ini lu udah lakuin berkali-kali, kata Messi. Menurut lu normal gak melakukan hal yang sama setiap saat? Di saat itu juga fans langsung minta maaf. Tapi banyak orang-orang yang pro dan kontra. Banyak yang kontra juga, kayak orang yang bilang, Messi, lu gak boleh sombong kayak gitu. Yang membuat lu seperti sekarang adalah fans-fans sejati. Messi, lu harusnya gak boleh sombong kayak gitu. Itu adalah resiko menjadi seorang idola, menjadi seorang superstar. Tapi banyak juga yang pro dengan Messi, termasuk gue nggak setuju kalau ada fans yang kayak begitu. Maksud gue, kalau udah mengganggu privasi Messi, pasti punya waktu buat dirinya sendiri. Messi harus punya privasi yang harus dijaga oleh Lionel Messi sendiri. Nggak semua yang punya Messi, nggak semua jiwa raganya Messi buat fans. Dia juga punya hak, Messi juga punya hak buat dirinya sendiri. Dan kalau sebagai konten kreator, gue juga nggak terlalu seneng hal itu terjadi. Karena dia cuma nge-videoin Messi lewat, Messi selesai, di-upload di TikTok, dia viral, dia dapat engagement, dia dapat endorsan, ya Messi-nya keluar, Messi-nya bocor, privasinya ya keenakan di dia dong. Nah, kalau sebagai fans Barcelona, gue juga nggak setuju hal itu terjadi. Mungkin kalau kita ngefans ya ngefans, tapi kita juga harus menghormati Lionel Messi. Kalau misalkan dia nggak nyaman, kalau misalkan dia nggak suka diperlakukan seperti itu, ya masa kita harus lakukan? Masa kita harus ngasih tindakan yang membuat idola kita nggak nyaman? Kalau dibilang enggak, ya enggak. Karena kalau misalkan mood dia goyang, mood dia entah dia lagi pengen sendiri, entah dia lagi pengen yang menjaga mood biar stabil gitu hidupnya, masa kita harus gangguin? Ya berarti lu gak sejati-sejati banget kalau cara nyupport lu adalah dengan bikin pemain kita, dengan bikin idola kita malah jadi risih sama kita. Lu gak sejati-sejati banget. Kalau lu mau dukung Messi. Kalau Messi lagi gak mau, ya udah gak mau. Kalau Messi lagi mau, ya kadang Messi punya waktu kok buat kita. Jadi gitulah, stop pro dan kontra. Karena kadang-kadang percikan-percikan kecil yang kayak gini yang bikin mood pemain kita turun. Nah, itu gosip yang pertama. Gosip yang kedua, Barcelona berniat menjual beberapa pemain. Nah, kalau versi lu Cules, siapa aja yang harus dijual? Di otak gua, di top of mind gua, yang pertama yang kita harus jual adalah Philippe Coutinho. Philippe Coutinho yang udah dibeli mahal-mahal dari Liverpool 2,4 triliun. Nah, itu atau 145 juta euro. Dan asal lu tahu, gaji Coutinho itu di Barcelona tiap minggu 2,9 miliar. Gila. 2,9 miliar hanya untuk tiduran di rumah sakit. Lu udah digaji sama Barcelona, lu juga bikin susah dokter di daerah sono ya.
kontribusi, maksud gue kalau kita udah rela ngeluarin duit banyak, kita udah rela beli mahal-mahal, harus ada take and give-nya dong. Kita udah ngasih sesuatu Barcelona, value lu apa Coutinho buat Barcelona? Mungkin gini, maksud gua orang, bang tolong dong kasih kesempatan buat Coutinho belum dapat banyak kesempatan. Udah dari awal datang dia udah dapat kesempatan, dia cedera, dia udah dapat kesempatan lagi, main tetap kurang. Barcelona belum dapat apa-apa, dia pindah malah. Yang bangsatnya lagi ketika pindah di Munchen, digajinya masih sama Barcelona, bisa-bisanya dia golin Barcelona. Ini parasit macam apa Coutinho? 2,9 miliar per minggu ya, lu bisa deh beli jual Coutinho, dialokasikan lagi yang lebih bermanfaat duitnya. Karena kalau gue megang 2,9 miliar per minggu ya, gue beli sirup marjan, gue tuang di jalanan, kayaknya satu Jakarta tuh bisa ini minum sirup bareng-bareng bisa 2,9 miliar kalau kita beli tahu bulat ya. Kaget abang-abangnya. Punchline itu doang kaget. Loh kok beli tahu bulat 2,9 miliar? Nggak mungkin. Aneh-aneh. Salah satu yang harus dijual adalah Philippe Coutinho. Dan harusnya Coutinho tuh nggak usah dikasih asuransi tuh, biarin aja dibayar sendiri di dokter cedera. Nah, asuransi itu belum bonus, belum pengeluaran ina-inu kalau Coutinho mau. Aduh, gimana sih ini pemain kunci Barcelona? Dan berita selanjutnya adalah Barcelona punya teknologi baru di saat sesi latihan. Nah, itulah dia. Apakah teknologinya? Jadi teknologi ini bernama Peranti. Barcelona sekarang mempunyai teknologi bernama Peranti, yaitu berbasis GPS untuk melihat kekuatan dan kecepatan para pemain Barcelona. Jadi teknologi ini sebenarnya udah nggak asing di dunia sepak bola, udah sering banget dipakai sama tim-tim Jerman, Dortmund, Munchen, Leipzig. Nah, itu dia yang bisa menghasilkan dan mengukur seberapa kuat pemain kita. Makanya kita lihat Dortmund, Munchen, Leipzig kalau ngepres itu gokil. Stamina-nya kadang ada beberapa kali lebih gitu di atas pemain bola profesional biasa. Padahal Barcelona sempat mengeluh. Jadi pemain Barcelona sempat mengeluh karena latihannya fisik digenjot abis-abisan, fisik ditambahin abis-abisan. Udah gitu dapat teknologi baru, kita diukur, kita dipres. Tapi lu lihat hasilnya Barcelona yang sekarang. Sergio Des keluar larinya kenceng banget. Jordi Alba napasnya kuat. Sergio Busquets yang gak pernah lari sekarang lari. Dia sekarang nyundul-nyundul juga. Itu suatu kegiatan, sesuatu prosesi yang harus kita apresiasi sebagai fans Barcelona. Biarin pemain disiksa dulu, yang penting ada hasilnya, ada perubahannya. Nah, kira-kira itu dulu 3 gosip Barcelona di depan YouTube gua. Langsung aja kita prediksikan pertandingan antara Barcelona berhadapan dengan Huesca. Sebelum gua membuka siapakah nama dan berapa nomor punggung jersey di belakang ini, Barcelona di kandang sendiri tidak ada alasan Barcelona untuk kalah. Tidak ada alasan Barcelona untuk kalah, kecuali Barcelona bisa kalah kalau pemainnya sebelas-sebelasnya itu Clement Lenglet ya. Kipernya Lenglet, backnya Lenglet, sayapnya Lenglet, tengahnya Lenglet, penyerangnya Lenglet. Itu nggak ada musuh juga pasti tetap kalah. Walaupun sekarang Ronald Koeman berani mengambil resiko memasang De Jong sebagai back tengah, tapi sampai sejauh ini masih oke lah sama Paris. Cuma kebobolan 1, itu juga penalti, dilewatin juga jarang. Karena De Jong sebenarnya dia punya fisik yang oke. Dia pernah balap lari sama Dembele dan menang De Jong tuh, asal lu tahu tuh. Itu ada video-video di akun-akun Barcelona seperti itu. Jadi gimana nih kita bermain tanpa pemain kunci si Philippe Coutinho? Tetap menang dong, karena Barcelona lagi on fire, Barcelona lagi mau naik. Dan di saat itu juga mental Barcelona naik karena melihat Atletico Madrid yang lagi panik dikejar Madrid dan Barca. Kita ngelihat ya seharusnya sih benar-benar wajib menang. Untuk clean sheet, masih ada kemungkinan clean sheet. Gue prediksiin Barcelona menang dengan skor 3-0. Walaupun nanti Huesca bertahan, bisa jadi Barcelona main congkel-congkel, mencip bal, atau enggak Barcelona bisa mengulur pemain Huesca agar dia maju ke depan sehingga mendapatkan lubang. Ketika lubang itu terdeteksi, ketika lubang itu muncul, ketika lubang itu ada, disitulah masuk para pemain sepak bola Barcelona. Nah, ada yang bilang
Madrid, bagaimana sekarang kita mengukur Barcelona? Apakah Barcelona udah bisa selevel Barcelona yang dulu? Memang belum. Ya, kita nggak usah terlalu panik, kita nggak usah terlalu sedih. Barcelona memang belum sejago yang dulu. Tapi kalau dibilang Barcelona, apakah sekarang Barcelona buruk? Belum tentu juga. Kita menggunakan konsep bersyukur. Sekarang Barcelona berada di peringkat 3, beda 1 poin dengan Madrid. Padahal kita jumlah pertandingannya kalah 1 ya. Jadi ketika nanti main bisa berpeluang lawan Madrid, di atas Madrid kita. Nah, kalau kita menggunakan konsep bersyukur, Barcelona ternyata nggak jelek-jelek amat. Kita lihat Madrid. Madrid ada di bawah kita dengan posisi kita yang lagi terseok-seok. Nah, ini kan kita jadi perbincangan lagi. Apakah kita sebenarnya yang lagi terseok-seok atau Madridnya juga terlalu goblok? Nah, makanya ini kita jangan terlalu yang sedih banget. Kita jangan terlalu yang pusing banget. Barcelona lagi mau struggle. Barcelona lagi baru mau bangkit dari masa kejayaan. Ya, kita lihat aja nanti apakah kita seharusnya sih kita fokus, Barcelona bisa fokus di La Liga karena udah nggak mikirin Liga Champion lagi. Copa del Rey juga udah pasti masuk final. Ansu Fati dikabarkan udah 2 minggu latihan bareng. Apakah bisa dimainin atau enggak? Ya, kita berharap semua pemain Barcelona fit. Ya, tidak ada lagi blunder-blunder yang aneh yang dilakukan oleh Clement Lenglet. Dan Barcelona kembali melanjutkan tren positifnya. Oke, kali ini gue mau ngebalik jersey yang lu udah tebak-tebak, banyak tebak. Wah, gokil, ada yang salah, ada yang bener, ada yang bilang Busquets, ada yang bilang pemain-pemain zaman dulu, ada yang bilang gak ada namanya. Ternyata, siapakah pemain dan berapa nomor punggung yang ada di belakang jersey gue? Bismillahirrahmanirrahim, gue belum bisa ngasih apa-apa ke lu. Ini dia, Xavi Hernandez pada nomor punggung 26. Jadi terima kasih. Gue belum bisa ngasih apa-apa ke lu. Gue terima kasih banget yang udah nebak-nebak, udah support channel gue ya. Buat subscriber baru juga gue ucapin terima kasih. Semoga lu pada sehat semua. Nanti kalau channel ini udah gede, bisa lah nih gue giveaway satu-satu jersey ya. Jadi ini jersey Xavi Hernandez. Sampai ketemu lagi. Oh iya, lu prediksiin berapa skor Barcelona lawan USK di bawah ini, oke? Terima kasih. Sehat terus, culers, sehat terus semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.